apa pertandingan yang selalu diberikan oleh Austin kepada kita, kita sangat terhibur dan telah melihat aksi luar biasa dari Leclerc, kemenangan besar dari Verstappen, dan sayangnya Leclerc kehilangan posisi kedua. Menurut saya, Ferrari mempertaruhkan segalanya dalam pertarungan ini di putaran ke-22 yang akan kita analisis bersama. Menurut saya sebenarnya tidak perlu membiarkan Leclerc satu putaran lebih lama. Seharusnya bisa menghentikannya 1 atau 2 putaran lebih awal sebelum Norris melewati Leclerc. Saat ini kita melihat bahwa Leclerc dan Hamilton saling menempel. Mengapa membiarkan dua pembalap Ferrari beradu saat kehilangan begitu banyak waktu yang kemudian akan merugikan dalam pertempuran dengan Norris? Karena, seperti yang dikatakan dengan benar oleh para pembalap Ferrari ketika kita di lintasan, adalah tepat untuk bertarung. Mereka memang menanyakan Hamilton dalam wawancara. Tapi apakah kamu sedikit mengeluh tentang apa yang Charles lakukan di lintasan? Charles mempertahankan posisi seperti pembalap manapun, itu normal untuk melakukannya. Masalahnya adalah tim harus mengerti dengan data yang mereka miliki di pit bahwa mereka tidak dapat membiarkan pertarungan ini terjadi karena akan kehilangan posisi kedua kepada Norris. Jadi, mari kita analisis episode ini secara rinci. Sebelumnya, mohon tinggalkan suka, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video yang keluar di saluran ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua pesan dukungan. Setelah mengatakan itu, kita kembali melihat episode ini karena kita melihat bahwa Hamilton berada di belakang Leclerc dalam hal ini dengan ban medium setelah 22 putaran. Tentu saja ban medium memiliki lebih banyak cengkeraman dibandingkan dengan ban soft dan kita melihat ada persilangan jalur dengan Charles yang membela dengan sangat baik. Tentu saja di bagian lintasan ini, sementara Hamilton mengejar. Hamilton tidak berhasil menyalip kali ini. Lalu Leclerc masuk pit sehingga Hamilton bisa keluar di depan Norris. Namun dalam kasus ini, Hamilton benar-benar kehilangan banyak dari Norris. Sangat disayangkan karena Hamilton juga berada di sana mendekati kelompok terdepan. Di sini kita melihat bahwa dia menutup jalur, Hamilton terjebak di titik ini. Dan di sini Hamilton juga mencoba jalur yang berbeda, mencoba menyeberang, dia melakukan segalanya untuk mencoba melewati Leclerc yang kemudian akan dihentikan. Namun saya bertanya-tanya, jika Anda tahu bahwa dua pembalap Anda berada di dua strategi berbeda. Karena Leclerc adalah salah satu dari sedikit pembalap yang memasang ban soft di awal, Hamilton memiliki ban medium. Jadi mereka memiliki dua strategi yang berbeda. Satu harus berhenti lebih dulu. Mengapa membiarkan mereka beradu di lintasan? Maksud saya mengerti bahwa kedua pembalap ingin bertarung pada akhirnya. Jika mereka berhadapan satu sama lain, tidak ada yang membiarkan pembalap lain lewat dengan tepat. Tetapi timlah yang harus menghentikan salah satu pembalap. Dalam hal ini, Leclerc lebih dulu untuk menghindari momen-momen ini. Karena kemudian Anda akan kehilangan waktu terhadap lawan. Sebenarnya Anda yang jelas adalah McLaren dan Red Bull. Yang dalam kasus ini, Verstappen bukanlah lawan dalam balapan atau juga Mercedes. Intinya, menurut saya, Anda tidak bisa membiarkan situasi seperti ini terjadi. Ceritakan kepada saya bagaimana Anda melihat episode ini. Saya akan menunjukkan lagi seluruh pertarungan untuk konteks. Dan kemudian kita akan melihat juga poin positif dari balapan Ferrari. Karena ada banyak hal yang positif. Dari dua onboard, baik Hamilton maupun Leclerc, kita akan melihat bersama mengapa pertarungan berlanjut juga di sini di lintasan lurus, yaitu dimulai lebih awal. Di lintasan lurus kita melihat di sini bahwa Leclerc mengambil bagian dalam. Dalam kasus ini kita melihat Hamilton di luar, jadi Leclerc bertahan, dan kemudian kita juga melihat Hamilton yang sangat masuk ke dalam untuk menyalip Charles. Intinya, ini adalah sedikit pertarungan yang membuat Ferrari kehilangan waktu, juga membuat Leclerc kehilangan peluang untuk meraih posisi kedua menurut saya. Memang, mari kita lihat bersama klasemen akhir sebelum melakukan rangkuman klasemen dunia dan semuanya, kita melihat bahwa Verstappen memenangkan balapan, kedua Norris, ketiga Leclerc. Intinya mereka finish seperti mereka memulai. Selain itu, saya telah mengatakan ini dalam prediksi saya. Menurut saya akan finish Verstappen, Norris, Leclerc, dan itulah yang terjadi. Kemudian Hamilton di posisi keempat, Piastri kelima, dan seterusnya semua yang lain. Apa yang bisa membuat kita terkejut dalam balapan ini? Tentu saja pilihan strategi, yaitu pada akhirnya semua tim memilih ban soft dan medium, degradasi tidak terlalu parah. Dan semua berkat Leclerc, karena Leclerc adalah salah satu dari sedikit pembalap bersama dengan Stroll dan Bortoleto yang memulai dengan ban soft. Dan strategi Leclerc ini membuat lawan mengerti bahwa ban soft adalah ban yang potensial untuk balapan karena awalnya strategi yang mungkin adalah medium hard. Tetapi dia mengubah sedikit permainan, kita bisa mengatakan begitu, dan semua orang menyalin strategi Charles. Leclerc melakukan stint pertama yang sangat baik, dan di sini saya masuk dengan telemetri untuk membantu menunjukkan kepada Anda stint Leclerc melawan Norris karena dia melakukan sesuatu yang luar biasa dan kita harus melihat data bersama-sama. Memang bagian ini adalah stint pertama Leclerc melawan stint Norris dan kita melihat bahwa di putaran terakhir Leclerc tetap mengikuti ritme Norris. Kita sedang membicarakan tentang Ferrari melawan McLaren. Ya,
bahwa dalam ritme balapan kita telah melihat Ferrari kesulitan beberapa kali tahun ini tetap saja tidak tahan tekanan. Dalam kasus ini, dia berhasil menjaga Norris di belakang untuk sebagian besar balapan dan jadi Leclerc melakukan balapan yang luar biasa, terutama di stint pertamanya dengan ban lunak, karena dia berhasil mengelola ban dengan cara yang sempurna. Kita akan melihat juga nanti gambaran yang bagus dari ban belakang Charles yang sudah habis. Kita akan membahasnya bersama. Namun sebelumnya saya ingin menunjukkan kepada kalian telemetri, khususnya saya mengambil lap 18, jadi lap yang lebih lanjut, yaitu dengan stint yang kurang panjang dari Charles Leclerc. Dan kita lihat bersama perbedaan antara lap Leclerc 18.1, 39.8 dan lap Norris 1, 40.0. Kita melihat bahwa Norris berada di zona DRS, memang kita melihat kecepatan puncak yang lebih tinggi, tetapi di area snake, Leclerc membuat perbedaan yang besar. Lihatlah betapa lebih cepatnya Leclerc dengan ban yang jauh lebih aus dibandingkan dengan Norris. Memang benar, dia memiliki ban lunak, Norris memiliki ban sedang, namun tetap saja ban lebih aus, dan dia berhasil melaju jauh lebih cepat dan pulih dari awal snake di mana Norris mendapatkan 164 milidetik dari Leclerc, dia tiba di air snake, yang mendapatkan 2, 3, 0,2 dan 3 itu banyak sekali teman-teman, 234 milidetik. Tingkatnya, dia berhasil mendapatkan hampir 0,4. Katakanlah Leclerc yang hanya di area snake mendapatkan bagian itu, mendapatkan banyak terhadap Norris. Dan ini juga memungkinkan dia untuk memiliki jarak yang diperlukan untuk menahan Norris di garis lurus kedua, meskipun Norris memiliki DRS dan Leclerc tidak. Jadi ini adalah perbedaan besar yang dilakukan Charles dan melakukan keajaiban di sektor kedua itu. Maaf, sektor pertama. Namun, di bagian yang lambat, dia tetap berhasil untuk tidak kehilangan begitu banyak. Kemudian kita melihat bahwa ban Leclerc yang sangat aus membuatnya tergelincir di bagian akhir ini, namun tetap saja dia tidak kehilangan begitu banyak seperti yang mungkin diharapkan. Singkatnya, hebat Leclerc karena dia berhasil membela diri dengan sangat baik. Mari kita lihat beberapa situasi di mana Leclerc membela diri dari Norris dan keajaiban yang dilakukan Charles yang sering dikritik dalam pengelolaan langkah balapan dan semuanya. Tetapi menurut saya dia benar-benar melakukan balapan yang hebat kemarin dan perlu diakui dia adalah MVP hari itu selain Verstappen yang juga melakukan balapan yang megah. Tapi lihatlah di sini teman-teman, kita tiba di ini adalah pengereman di garis lurus kedua, tikungan setelah garis lurus kedua. Kita melihat di sini bahwa kita tiba di pengereman dengan Leclerc di dalam. Di luar ada Norris, persilangan jalur. Norris mencoba untuk melewati. Leclerc, lihatlah betapa dia sampai di batas garis putih. Benar-benar berada di dalam batas lintasan. Tetapi berhasil tetap berada di batas. Sebaliknya, misalnya Norris, kita akan melihat juga nanti menerima bendera hitam putih karena terlalu melewati batas lintasan. Dia cukup pintar pada akhirnya untuk tidak mendapatkan penalti. Tetapi mungkin dia berisiko dalam hal ini dengan Leclerc. Dan di sini kita lihat, kita lanjutkan. Saya akan menurunkan volume sebentar. Kita lanjutkan, lihatlah di sini. Norris mencoba masuk ke dalam, saya pikir sebentar. Leclerc awalnya memberikan bagian luar, kemudian menutup bagian dalam, tetapi dengan tepat bergerak hanya saat pengereman. Memang kita lihat di sini, saat pengereman dia berhasil bergerak ke dalam. Jadi Norris terpaksa pergi keluar. Kita lanjutkan dan lihat di sini bahwa dia melewati batas lintasan dan di sini Norris mengambil batas lintasan yang penting. Karena setelah itu tidak memungkinkan dia untuk menjadi begitu agresif dalam mengambil Max Verstappen di akhir meskipun hampir tidak mungkin. Dan juga sebelumnya dalam mencoba menyalip Leclerc dengan lebih tegas. Dia harus menunggu sebentar di bagian kedua balapan. Kita akan melihatnya juga nanti. Jadi batas lintasan Norris ini yang selain itu adalah batas lintasan yang cukup diperdebatkan karena tiba pada seawan Anda membawa Anda keluar dari lintasan. Memang karena Leclerc sedang membela diri, tetapi itu adalah batas lintasan yang berat dalam balapan Norris dan dapat diperdebatkan karena banyak yang mengatakan batas lintasan ketika membela diri untuk menyalip tidak seharusnya diberikan. Tetapi jika tidak, semua orang akan mengatakan saya telah disalip, yaitu saya mencoba menyalip dan saya menyentuh keluar lintasan karena mereka mendorong saya keluar, jadi itu bukan batas lintasan. Itu akan sedikit dapat diperdebatkan, mari kita katakan begitu. Namun tetap saja, inilah yang terjadi dengan Norris yang mencobanya. Leclerc sangat hebat dalam membela diri, teman-teman. Menurut saya dia melakukan keajaiban. Dan di sini Norris tidak bisa melakukan apa-apa karena terlalu jauh. Di sini kita juga melihat bahwa Norris tetap terlalu jauh. Jadi hebat Leclerc yang melakukan bagian pertama balapan yang sangat bagus. Mari kita lihat dulu startnya dan kemudian saya akan menunjukkan ban yang aus dari Leclerc karena benar-benar luar biasa melihat bagaimana dia berhasil mengelola bagian belakang yang sangat licin. Dan kemudian kita akan mendengarkan juga radio tim, tentu saja. Inilah start Leclerc. Mari kita lihat bersama karena dia mulai dari posisi ketiga, dia langsung berhasil mengambil posisi pertama. Mari kita lanjutkan. Di sini dia mengerem di luar ban lunak, jadi keunggulan di start pasti dimiliki Leclerc dibandingkan yang lainnya. Dia pergi keluar.
melakukan pengereman sementara Verstappen menutupi bagian dalam, dan di sini dia berhasil menyamai Norris. Bagus juga Norris yang memberikan ruang, karena semuanya saling memberikan ruang, tidak ada yang mendorong keluar yang lain dari batas lintasan, jadi ini juga perlu diperhatikan. Namun Leclerc sangat hebat yang berhasil mendapatkan lebih banyak kecepatan di sini saat keluar, karena di tikungan ini semakin dia mengambil jalur luar, semakin dia bisa mendapatkan kecepatan yang lebih besar dibandingkan dengan yang berada di dalam. Dan jadi kita lihat di sini, yang berhasil merebut posisi kedua yang sangat luar biasa dan kemudian menjadi sangat krusial. Pilihan untuk memasang ban soft menurut saya cukup diperdebatkan oleh Ferrari. Saya bilang, wah, pasang ban medium juga untuk Leclerc. Apa gunanya memasang ban soft ketika strateginya disarankan adalah medium hard? Jadi pasti harus melakukan 2 pit stop. Sebaliknya, Ferrari tahu bahwa mereka bisa melakukan strategi 1 pit stop bahkan dengan ban soft, dan mereka mencoba semua pada awal diversifikasi karena bagaimanapun Leclerc menggunakan soft dan Hamilton medium, dan jadi mereka membuat pilihan yang baik di Ferrari kali ini, dan mereka memasang ban soft ini yang kemudian membawa posisi kedua pada awal balapan untuk Leclerc. Dan kita kemudian melihat pertunjukan yang luar biasa dalam pertahanan Leclerc, teman-teman yang dalam bertahan, menyerang, dan bertahan Leclerc luar biasa. Dia adalah salah satu pembalap terkuat di grid dan harus diberi kredit. Saya merasa sedih ketika sering dikritik oleh banyak ahli keyboard karena dikatakan, Leclerc belum memenangkan gelar. Dia belum punya mobil. Teman-teman, maksudnya dia tidak punya mobil untuk bersaing memperebutkan gelar. Jika dia punya bisa lebih kuat dari banyak pembalap lainnya. Menurut saya bahkan misalnya dengan Norris, yang sekarang punya mobil bagus, dia sedang berjuang untuk kejuaraan dunia, bagus untuk dia. Tapi jika kita menempatkan Leclerc dan Norris pada mobil yang sama, saya ingin melihat siapa yang akan memenangkan kejuaraan dunia. Dikatakan demikian, mari kita lihat juga beberapa momen penting dari balapan, karena kita melihat misalnya penalti Sainz yang kita tahu sudah race week, karena akhir pekan ini akan berlangsung di Meksiko, dan kita melihat serangan yang dicoba Sainz terhadap Kimi Antonelli, dan kemudian dia mendapat penalti. Lihat di sini, dia mencoba melakukan serangan ini, menabrak Kimi. Saya benar-benar sedih, karena setelah balapan Kimi benar-benar rusak, dia bisa melakukan balapan yang jauh lebih baik. Di sini kesalahan besar oleh Sainz yang kemudian akan dihukum di Meksiko, karena menerima penalti 5 posisi, jika saya tidak salah. Ya, ini dia pengumumannya, 5 posisi penalti untuk Sainz, karena melakukan kesalahan itu. Dikatakan demikian, saya juga ingin menunjukkan ban Leclerc yang kita bicarakan sebelumnya. Ini dia. Ini adalah saat ketika Leclerc memiliki ban yang sangat aus, dan meskipun ban ini aus, dia mampu bertahan dengan sangat baik. Lihat di sini graining di bagian dalam. Semua graining di sini yang kemudian menyebabkan kehilangan performa pada mobil, karena lebih merupakan pemanasan termal, bukan degradasi ban seperti yang dikatakan dengan benar oleh di berbagai radio tim, dan ini merusak ban, tetap memperburuk performa, karena Anda akan banyak tergelincir dengan bagian belakang dan tidak lagi di track. Ini terlihat sangat jelas dengan ban soft. Leclerc melihatnya di bagian pertama balapan ketika dia memiliki lebih banyak muatan bahan bakar, dan ini juga terlihat oleh Verstappen serta Norris di bagian kedua balapan ketika ada muatan bahan bakar yang lebih sedikit. Faktanya, Norris tidak langsung berhasil menyalip Leclerc di bagian kedua balapan. Dia mendekat, memiliki pemanasan berlebihan pada ban soft, dan kemudian harus menjauh dan kemudian mendekat lagi di akhir balapan untuk menyalip Leclerc. Questa è un po' la situazione della gomma soft, che non è che aveva tanto degrado, ma aveva più un surriscaldamento della gomma, quindi un innalzamento delle temperature, possiamo dire. E poi abbiamo visto anche la conferenza, cioè la konferensi pers setelahnya ada pasca podium, bisa kita katakan. Ini dia di mana kita melihat Norris yang sangat sendirian, sementara Verstappen dan Leclerc sedang berbicara satu sama lain. Saya melihat Norris dengan sikap yang agak putus asa. Saya melihatnya dalam periode ini bukan Norris yang biasa. Dia adalah Norris yang banyak sendirian. Dia adalah Norris yang agak pemikir, sering mengeluh tentang penampilannya. Selalu membenarkan lawannya, misalnya apa yang terjadi pada Piastri apa yang terjadi pada Piastri dalam balapan musim semi di Austin. Dia mengatakan, tapi bukan salah Piastri, tapi Anda bersaing untuk kejuaraan dunia dengannya. Anda harus menunjukkan sedikit lebih banyak keberanian, sedikit lebih banyak keganasan, dan Norris bagi saya tampak kurang ganas pada saat ini musim ketika dia bersaing untuk kejuaraan dunia. Dan saya mengambil kesempatan untuk menunjukkan klasemen singkat dan jadi saya melihat Norris yang sedikit terlalu kurang ganas, dan dalam keunggulan tidak tahu, saya tidak melihatnya dalam pertarungan untuk kejuaraan dunia. Maksudnya bagi saya dia adalah pembalap yang sedang bertarung di track mungkin untuk mencoba menang seperti itu, tetapi saya tidak melihatnya dalam perspektif untuk memenangkan kejuaraan dunia.
tidak tahu, beritahu saya juga bagaimana kalian melihat Norris. Piastri juga akhir pekan ini, kami agak kehilangan dia secara objektif, karena pada akhirnya balapan dia selesai di posisi kelima di belakang kedua Ferrari. Ketika McLaren akhir pekan ini, secara objektif memiliki ritme yang lebih baik daripada Ferrari. Ya, mereka kehilangan banyak waktu. Menurut saya McLaren kehilangan banyak dengan tidak berpartisipasi dalam sprint race. Mereka kehilangan banyak data untuk mengubah pengaturan dan itu sangat mempengaruhi kinerja. Karena kemudian mereka harus meninggikan mobil balap dan dengan demikian menghasilkan lebih sedikit beban aerodinamis dari saluran Vento dan ini pasti mempersulit akhir pekan McLaren. Namun finish di posisi kelima dengan Piastri, adalah performa yang agak kurang untuk pembalap Australia tersebut. Jadi kita melihat kedua pembalap McLaren kehilangan sedikit poin minggu ini, sementara Max Verstappen menjalani akhir pekan yang luar biasa dan sekarang berada 40 poin Verstappen. Karena saya mengingatnya, saya juga mengingatnya dalam cerita kemarin, sekarang saya akan melihat bersama kalian yang saya publikasikan di Instagram yang pada dasarnya mengatakan bahwa Verstappen telah mengurangi jaraknya. Belanda dari 104 poin dari pemimpin, di Grand Prix Italia di Monza 94 poin, Baku 69, Singapura 73, dan di sini di Austin berhasil mencapai 40 poin dari Piastri. Jadi 346 poin untuk Piastri, 306 untuk Verstappen, dan dia semakin mendekat dengan sangat signifikan. Saya melihat Verstappen semakin bersemangat. Setiap balapan yang berlalu kepercayaan dirinya meningkat dan dia sudah memiliki banyak kepercayaan diri tentu saja, tetapi dia semakin percaya. Jika sebelumnya peluang untuk memenangkan dunia adalah 50 dan 50, pernyataannya sendiri, menurut saya sekarang, dia percaya bisa memenangkan dunia tidak 100%, tetapi setidaknya 80%, yaitu 40 poin tidak banyak dan bisa diperoleh kembali. Hanya sedikit balapan yang tersisa, sehingga Verstappen bisa mencoba untuk menang, juga karena ada pembalap lain yang bisa berada di antara Verstappen, yaitu Red Bull dan McLaren, karena kita bisa melihat Ferrari. Kita juga bisa melihat Mercedes yang tidak boleh diremehkan. Jadi perhatikan bahwa lawan juga bisa berada di sana dan sedikit mencuri poin dari lawan. Jadi ini adalah poin penting yang tidak boleh diremehkan karena kita melihat Austin sangat berpengaruh dan tentunya juga pengunduran diri ganda dalam sprint race tidak terlalu mengubah situasi dalam hal poin untuk McLaren karena kehilangan 8 poin dari Verstappen, tetapi sedikit mengubah mentalitas. Saya tidak tahu, mereka menemukan diri mereka dalam momen yang tidak mereka harapkan setelah Singapura, setelah kontak antara Norris dan Piastri, kedua pembalap McLaren mundur dalam sprint race. Itulah yang Zak Brown dan Andrea Stella tidak ingin terjadi di track, tetapi justru terjadi. Jadi itu adalah sedikit kemungkinan negatif. Mari kita dengar juga berbagai radio tim, karena kita sudah mendengar radio tim dari Leclerc dan Hamilton. Tetapi mari kita dengar yang dari Hamilton dulu dan kemudian yang dari Leclerc karena Hamilton sangat senang dengan balapan. Dia mengatakan bahwa dia memiliki akhir pekan yang hebat dan jadi mari kita lihat apakah kita menemukannya. Dan sebenarnya saya melihat Hamilton sangat positif di akhir balapan. Jadi ini meyakinkan saya jika kita ingin karena saya takut bahwa mungkin Hamilton akan kehilangan sedikit juga dari sisi positif di paruh kedua musim. Tetapi ternyata tidak. Dan kita juga melihat hal yang sama untuk Leclerc. Sekarang mari kita lihat apakah kita bisa menemukannya. Saya akan memutar yang dari Leclerc dulu. Mari kita dengar pernyataan setelah balapan. Kami bekerja dengan baik sebagai tim, dan meskipun terjadi hal-hal ini ada banyak suara di luar trek, tetapi kami tetap berhasil bekerja dengan baik bersama-sama. Jadi ini bagus, saya senang untuk tim. Ini adalah akhir pekan yang sempurna. Itu adalah yang dikatakan Charles. Mari kita lihat juga apa yang dikatakan Hamilton. Ini dia. Hasil yang baik dan juga hasil yang baik untuk tim. Posisi 3 dan 4 adalah poin yang bagus. Tentu, kita ingin maju, kita ingin tetapi kita berada di jalur yang benar, dalam arah yang tepat untuk bekerja dan berjuang untuk kemenangan. Sebelum pemberhentian Charles, saya menempel padanya setelah dia keluar. Ketika saya keluar setelah pit stop, saya berjarak 10 detik, jadi itu agak terlalu jauh dan defisit, yaitu jarak dari Leclerc juga terlalu besar, dan ini memungkinkan Hamilton untuk mengejar, tetapi itu agak tidak beruntung dalam situasi itu, menurut Hamilton, karena mereka sedikit melenceng, dan Hamilton berada di belakang, dan jadi dia bisa mengejar dengan mudah. Namun, mempertimbangkan bahwa kita tidak mengupdate mobil, dan kita tidak sedang mengupdate-nya saat ini adalah akhir pekan yang baik. Ini adalah pertempuran yang baik juga di track. Jadi saya senang dengan pekerjaan di akhir pekan ini.
Itu adalah yang dikatakan Hamilton. Mereka mengatakan pada dasarnya hal yang sama juga di radio tim. Saya sangat menghargai fakta bahwa bahkan insinyur trek dalam hal ini merespons dengan positif kepada kedua pembalap. Pastinya ini juga situasi yang lebih baik untuk diterima. Posisi ketiga dan keempat bukanlah hasil yang negatif dan jadi lebih mudah menerima situasi ini dibandingkan dengan kesalahan yang mungkin terjadi di lintasan yang justru sedikit memperumit komunikasi antara para insinyur dan pembalap serta situasi Ferrari secara umum. Dalam kasus ini, untuk Hamilton menurut saya ya, seperti yang dia tegaskan juga, strategi sedikit merugikannya secara objektif karena memulai dengan ban medium, sempat berada dekat dengan Charles, dan pada suatu titik ia mendapati dirinya berada 10 detik di belakang. Padahal memiliki ritme untuk tetap berada dekat dengan Leclerc dan Norris. Menurut saya, untuk melakukan lebih dari posisi 3 dan 4 adalah sulit. Mungkin bisa mencapai posisi kedua dan keempat. Tapi Norris tetap di podium. Maksud saya tidak mungkin mengeluarkan Norris dari podium menurut pandangan saya. Sungguh sulit mencoba menggeser Norris dalam balapan ini, juga karena dia memiliki lebih banyak ritme dibandingkan dua Ferrari. Jadi tetap berjalan baik. Mungkin bisa mengincar posisi kedua, ya, dan dengan Leclerc tanpa perebutan itu antara Hamilton dan Leclerc. Seperti yang saya katakan di awal, bisa mengincar juga posisi kedua. Ini sedikit tapi pasti, namun tetap baik. Ini adalah poin penting, juga mempertimbangkan bahwa Ferrari memiliki tujuan utama saat ini untuk mengalahkan Mercedes, mencoba untuk mencapai posisi terdepan dalam klasemen konstruktor. Tentu juga harus mengalahkan Red Bull, namun Red Bull berlomba dengan satu pembalap karena Tsunoda tidak membawa pulang poin dan jadi hanya Verstappen yang membawa pulang poin. Namun tetap saja, tujuan Ferrari adalah mencoba untuk mencapai posisi kedua dalam kejuaraan konstruktor karena ada banyak juta dolar yang dipertaruhkan dan jadi ini penting bagi Ferrari dan juga dari segi penampilan jika mencapai posisi kedua dalam konstruktor dapat dikatakan memiliki mobil terbaik. Kedua, mari ini sedikit yang ingin dikatakan Ferrari di akhir musim jika berhasil mencapai posisi kedua dalam kejuaraan konstruktor. Setelah mengatakan itu, saya akan menunjukkan momen penting, yaitu virtual safety car. Menurut saya virtual tidak seharusnya dihapus dari Formula 1. Sebenarnya untungnya mereka masih menggunakannya sampai sekarang, karena ini adalah elemen penting ketika ada mobil diparkir dekat jalur keluar dan membutuhkan sedikit waktu untuk mengeluarkan mobil yang harus ditarik. Nah, menggunakan virtual safety car memang tepat karena menghemat waktu. Dan terutama tidak membatalkan jarak antara pembalap, mungkin mengubahnya sedikit tergantung siapa yang memanfaatkan virtual safety car dengan lebih baik. Tapi itu wajar. Jadi menurut saya penggunaan virtual safety car adalah baik dan disetujui. Saya pikir saya sudah mengatakan semuanya. Saya juga akan menunjukkan klasemen pit stop tercepat, Racing Bulls paling cepat, Mercedes kedua, dan Ster Ferrari ketiga dengan Leclerc. Pit stop yang luar biasa, 2 pit stop dari Ferrari. Ferrari sangat cepat. Saya harus mengatakan dengan pit stop sementara McLaren yang tetap melakukan pit stop tercepat musim ini dalam 1,91 detik, namun sedikit mengecewakan di Grand Prix terakhir dalam hal kecepatan pit stop dan selalu ada masalah. Jadi dari sudut pandang ini, Ferrari jauh lebih baik dibandingkan lawan. Setelah mengatakan itu, selain itu Leclerc juga meminta batas lintasan di akhir balapan. Dalam hal ini, Leclerc yang meminta kepada Brian Bozzi jadi pada akhirnya Norris mendapatkan batas lintasan, yaitu mendapatkan penalti untuk batas lintasan dan Brian Bozzi mengatakan tidak, tapi itu membuatnya berkeringat untuk posisi tersebut dan itu masuk akal. Itu masuk akal. Sebenarnya Leclerc juga sangat baik dalam melihat batas lintasan Norris di tikungan terakhir. Ketika Norris melewatinya, Leclerc menyorotinya, mengatakannya di radio tim, sehingga para komisaris bisa melihatnya. Dan Norris juga baik dalam tidak melampaui dan mendapatkan penalti. Jadi, pekerjaan yang luar biasa oleh Leclerc sebagai komisaris tambahan, kita bisa katakan. Setelah mengatakan, itu saya sangat menikmati. Ostia yang selalu memberikan banyak emosi dalam balapan, dan saya sangat menyukainya. Kami masih menyoroti podium Leclerc dan posisi ke-6 ini, podium ke-6 Leclerc, banyak pencapaian dalam musim ini di mana Ferrari lebih berjuang dibandingkan musim lain, jadi banyak pencapaian podium hebat. Hamilton melanjutkan tren negatif yang menjadi pembalap Ferrari dengan lebih banyak balapan tanpa podium, sementara Leclerc meraih podium ke-6 musim ini, jadi banyak pencapaian baginya. Kami akan melihat bagaimana Ferrari akan tampil di Meksiko. Beritahu pendapat Anda tentang balapan yang kami lihat di Austin dan momen terbaik balapan menurut Anda dan apakah Anda menikmatinya. Saya sangat menikmati. Saya harus mengatakan, saya merasa tegang berharap Leclerc meraih posisi kedua, tapi dia tetap melakukan balapan yang hebat, memberi kami pertunjukan yang indah. Selamat juga tentunya kepada Max Verstappen karena berhasil memenangkan balapan dan mengurangi jarak dalam kejuaraan terhadap para pembalap McLaren. Jadi,
Kita akan melihat bagaimana kejuaraan ini berjalan karena sekarang juga menghidupkan kembali sedikit adrenalin dan emosi karena kita akan melihat 3 pembalap berjuang untuk gelar hingga akhir musim, Verstappen, Norris, dan Piastri. Jadi kita akan melihat bagaimana hasilnya. Beritahu saya di komentar apa pendapat Anda tentang balapan dan persaingan juga di dalam Ferrari. Setelah mengatakan itu, saya ingatkan tentunya untuk meninggalkan like, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video bertema Formula 1 dan Ferrari. Di sini dari Rasta itu saja. Kita bertemu lagi di video berikutnya.